Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik sekalian yang saya hormati, kita bertemu lagi pada materi yang ke-8 ya, tentang pengumpulan data. Kita masih berada pada mata kuliah metodologi penelitian yang disampaikan kepada mahasiswa Fakultas Pertanian. Oke, adapun ada empat materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang pengertian data, jenis data, teknik pengumpulan data, serta pengumpulan data lapangan. Harapan saya ketika mempelajari materi ini, mahasiswa akan mampu memahami tentang jenis-jenis data, ya, teknik pengumpulan yang serta bagaimana kemudian itu terjadi di lapangannya. Nanti akan kita bantu dengan tugas dan praktikum ya tentang pengumpulan data. Ya, data sendiri secara teoritis ya, saya coba ambil beberapa sumber itu merupakan fakta ya yang masih mentah atau angka-angka yang dikumpulkan melalui pengamatan, eksperimen ya, ataupun metode yang relevan ya untuk pengumpulan informasi. Data belum bisa secara langsung memberikan makna ya atau kesimpulan sebelum diproses dan dianalisis ya. Jadi data mentah agak sulit juga untuk kita pahami dan belum bisa kita menjadi klaim ketika belum diolah ya. Kalau dalam penelitian itu dikatakan olah dan dianalisis untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, saya coba membagi beberapa kategori data ya. Nah, ada data berdasarkan jenis ya. Nah, jenisnya apa? Kuantitatif, kualitatif. Terus berdasarkan sumber ada primer, ada sekunder. Terus berdasarkan struktur, terstruktur, tidak terstruktur. Ya kan? Jadi silakan ini dipahami mahasiswa sekalian agar untuk penentuan teknik pengumpulan datanya atau pengolahan data itu bisa relevan. Jadi kita tidak salah menempatkan itu. Ini walaupun hanya sebagai referensi, tapi akan memiliki pengaruh tersendiri dalam proses penelitian. Nah, ada jenis-jenis data yang biasa ditemukan atau dipergunakan dalam penelitian-penelitian kita, yaitu ada data kuantitatif maupun data kualitatif. Ya, saya contohkan misalkan dalam kuantitatif ada diskrit ya, angka yang dapat dihitung dan biasanya merupakan hasil perhitungan ya, jumlah karyawan, mobil, jumlah pendapatan dan lain-lain ya. Nah, ada juga bersifat kontinu, yaitu angka yang dapat diukur dan memiliki tidak terbatas ya, kemungkinan di antara dua nilai tertentu. Contoh, ini diferensiasinya gitu ya. Ada suhu, ada berat, ada tinggi gitu kan. Jadi kita memakai limit gitu. Misalnya tinggi, kita mau mengukur tinggi dengan minimum misalkan 30 cm, maksimum 60 cm. Nah, jadi data yang bisa kita himpun pada range itu ya. Misalkan ada ditemukan data yang 90 cm ya, mungkin tidak akan relevan atau dianggap bias daripada yang data yang kita butuhkan gitu ya. Itu dalam kuantitatif. Karena kenapa? Karena misalkan kita sudah dalam rancangan kita sudah memastikan bahwa yang kita mau teliti adalah responden yang berusia 20 tahun sampai 30 tahun. Nah, itu karena dia berkorelasi dengan variabel-variabel penelitian yang akan kita teliti kan. Misalnya kita mau melihat mau menguji signifikansi atau mau melihat regresinya ya. Jadi itu harus ada kejelasan dulu, dan apabila kita temukan misalnya responden dengan usia misalnya 40 tahun atau 18 tahun, itu datanya tidak bisa kita pergunakan ya, walaupun yang bersangkutan bersedia, namun akan menjadi bias hasil penelitian kita. Nah, oke, itu sebagai contoh. Terus ada juga yang namanya data kualitatif ya, yang lebih condong untuk menggambarkan karakteristik atau kualitas
Kalau kualitatif biasa tidak dalam berupa angka ya. Ada itu, eh, ada nominal, misalnya data yang memiliki kategori tanpa urutan tertentu, misalkan eh, jenis kelamin, misalnya laki-laki, perempuan, gitu. Nah, dia tidak memiliki angka. Gitu. Terus ada yang ordinal yang memiliki kategori dengan urutan-urutan tertentu, misalkan eh, SMA, tingkat pendidikan ya S1, S2, dan lain-lain. Nah, ini harus dipahami lebih dalam antara data kuantitatif dan kualitatif. Saya akan coba memberikan substansi ya dari kedua uh, model dari kedua jenis data ini, yakni kalau data kuantitatif dia sangat bersifat numerik, terikat gitu ya dengan struktur, sementara data kualitatif dia sangat tergantung pada kategori ya. Jadi apa yang kita siapkan, nah apa yang kita rancang, itulah yang menjadi kemudian basis data dari kualitatif. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk jenis-jenis data. Mungkin masih kurang, bisa nanti ditambahkan pada referensi dan literatur lainnya. Kita beralih pada pengumpulan data lapangan. Nah, pengumpulan data lapangan itu ada kurang lebih 5 ya yang coba saya bangun. Ada observasi langsung, ada survei, ada wawancara mendalam, ada FGD, dan ada pengumpulan sampling fisik. Tiap-tiap model pengumpulan data itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda, ya, dan akan ada punya kemiripan juga yang tentunya harus hati-hati ya. Saya kasih contoh seperti wawancara mendalam dengan FGD. Nah, wawancara mendalam biasanya itu per individu. Nah, yang artinya kita mengukur pemahaman atau bukan mengukur, minta maaf, mendalami apa yang dia pahami tentang topik tertentu. Sementara FGD juga kita meminta pandangan, meminta persepsi, namun dalam jumlah orang yang tertentu, misalnya 3, 5, 7, dan lain-lain ya. Tidak harus ada angka kepastiannya. Namun dia akan lebih daripada satu FGD. Nah, dalam FGD sini ada modus ya, modus atau cara, misalnya brainstorming atau terfokus misalkan, atau apa itu kan, untuk kemudian kita mengkerucutkan pemahaman daripada sekelompok orang. Secara waktu memang efektif FGD, tapi secara kualitas data lebih baik dengan wawancara mendalam per orang. Nah, disinilah yang kemudian dibutuhkan kejelian daripada peneliti untuk bisa membedakan mana wawancara mendalam, mana FGD. Nah, mungkin dari jumlahnya saja kita bisa tahu. Nah, namun kita harus bisa memikirkan data yang kita dapatkan dari dua teknik tersebut. Nah, observasi langsung boleh kita lakukan dengan ketelitian yang sungguh-sungguh, karena observasi terkadang dia bukan menjadi alat pengumpulan data. Nah, ini saya kurang tahu, masih jadi perdebatan. Sementara buat saya observasi yang terdokumentasi itu akan menjadi sebuah sumber data. Jadi dia masuk dalam teknik pengumpulan data lapangan. Itu kalau menurut saya, cuman masih jadi perdebatan pada beberapa ahli yang mengatakan bahwa observasi dia tidak masuk pada pengumpulan data. Nah, cuman saya masukkan pada tahapan di sini dengan berharap observasi itu ada dokumentasinya. Jadi tidak subjektif. Jadi artinya ketika kita mensurvei harga tomat di pasar, terbukti misalkan Rp7.000 per kilo dan pada data statistik itu tertulis 4.000. Nah, ini kita bisa menguatkan alasan kita dengan video tersebut. Ada pembuktian yang rasional gitu ya. Tidak kemudian hanya menuduh atau mengira-ngira tanpa ada sebuah pembuktian yang jelas. Riset membutuhkan itu. Riset sangat membutuhkan sebuah pembuktian, tidak sebuah hanya dugaan dan lain-lain ya. Saya berharap mahasiswa sekalian dalam melakukan pengumpulan data lapangan bisa jeli dan bisa selektif dalam menggunakan berbagai teknik ataupun cara untuk pengumpulan data lapangan. Oke.
Jadi sudah saya sampaikan sedikit tadi pengertian data, jenis data, dan pengumpulan data lapangan. Oke, saya berharap mahasiswa sekalian bisa memahami apa yang sudah saya berikan dan tidak lupa untuk terus mengasah pengetahuan dengan membaca dan mengembangkan daripada literatur-literatur yang relevan agar supaya kasana berpikir dan pengetahuan kita terus berkembang, tidak sekedar dari apa yang saya sampaikan saja. Selanjutnya untuk tugas dan materi yang harus diselesaikan ya oleh mahasiswa bisa segera diselesaikan agar saya juga bisa melihat sejauh apa kemudian pemahaman yang telah dimiliki oleh peserta didik sekalian. Terakhir, lebih kurang saya mohon maaf atas segala kekurangan saya, kehilafan saya dalam menjelaskan ya materi ini. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.